gurunya Ibrahim An-Nazzam. Ibrahim An-Nazzam gurunya Amr bin Ubaid, pencipta ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha muridnya siapa? Muridnya Muhammad putra Sayyidina Ali dari istri kedua. Ali ketika Fatimah wafat nikah lagi dengan perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Hanifah. Antara lain pengajian di Masjid Madinah mengkantar akidah Jabariyah, fatalisme yang sengaja dihembuskan oleh penguasa Muhammad. Muhammad bin Hanafiyah mengatakan perbuatan manusia dari manusia Apa itu ngomel? Beliau berjam-jam diskusi, ceramah, seminar 2-3 jam, selalu bisa menghindar kontrol. Dan tidak pernah ketemu dengan orang. Kalau Allah tidak memaksa, Allah tidak menakdirkan kamu ya kafir, Abu Bakar iman, nanti Allah tahu. Dan jangan akan kafir, namanya al-usul khamsah, prinsip yang baik. Nah, Imam Asy'ari itu 40 tahun jadi tokoh Mu'tazilah, tapi lama-lama tersentuh pikirannya. Kalau saya hanya berkecimpung di Mu'tazilah, ini yang saya pelihara, yang saya dampingi, yang saya didik hanyalah tingkat elit mahasiswa. Mahasiswa pun sudah S2 barangkali, sudah S3 ini, kita semua. Dan yang pikirin, yang mendampingi, yang memelihara, yang menjadi advokat orang kecil siapa? Tukang bakso, tukang ojek, tukang sol sepatu. Orang kecil, orang awam, siapa? Tidak ada. Oleh karena itu, Imam Abu Hasan Asy'ari bertetapan keluar dari Mu'tazilah, mendirikan mazhab sendiri yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlus Sunnah? Beliau ingin agar kehidupan masyarakat Islam sesuai dengan sunnatul Rasul, sunnahnya Nabi. Baik itu qaulan, ucapannya, wa fi'lan, perilakunya, wa taqriran, legitimasinya. Qaulan, ucapan, harus kita ikutin. Fi'lan, amalan, perilaku Nabi. Wa taqriran, pembenaran. Nabi tidak perintah, tidak melarang. Bahkan kadang Nabi senang melihatnya tentang Sokli membangun Masjid Al-Azhar dan sekaligus mengadakan haflah Maulid Nabi besar-besaran jauh sebelum Salahuddin Ayyubi, sebelum Nizamul Mulk Syamsud Daulah. Jadi menurut Imam Hasan Asy'ari Ahlus Sunnah Jamaah mengadakan Maulid Nabi yang isinya memuji-muji Nabi Muhammad sunnah taqririyah. Abu Hasan Asy'ari punya kitab namanya Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Al-Risalah ila Ahli Taghr, Al-Lumah. Kemudian punya murid namanya Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Baqillani kitabnya namanya At-Tabyin, Al-Insaf, Al-I'jaz, Al-Bayan. Abu Bakar Baqillani punya murid Abdul Malik Imam Haramain Al-Juwaini. Kitabnya namanya Asy-Syamil, Al-Irsyad, Al-Kafiyah, Al-Ba'in, Usuluddin, Riyadh al-Ummah, Lataiful Syaraf. Abdul Malik Al-Juwaini punya murid Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini orang luar biasa. Faqih, mutakallim, filsuf, sufi. Buku fikihnya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Usul fikihnya Al-Mankhul, Al-Mustasfa, Al-Qiyas, itu buku usul fikihnya. Tapi belum jadi seorang teolog. Banyak sekali Al-Intisar fi al-Iqar, Ilzamul Awam fi Ilm al-Kalam. Jadi filsuf juga, Maqasidul Falasifah, Tahafutul Falasifah. Puncaknya terakhir beliau jadi sufi, bukunya yang Ihya Ulumuddin dan lainnya. Itulah Muhammad Al-Ghazali. Ghazali punya murid Abdul Karim Asy-Syahrastani yang bukunya namanya Nihayatul Iqdam fi Ilm al-Kalam, Al-Milal wal Nihal, Ushuratul Falasifah. Abdul Karim Asy-Syahrastani punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Imam Razi bukunya banyak, antara tafsir Mafatihul Ghaib 16 jilid, Asasul Taqdis, banyak sekali Razi bukunya. Al-Mabahathul Masyriqiyah, Al-Matalibul 'Aliyah, Al-Aliyah 5 jilid, Al-Masyriqiyah 2 jilid. Al-Razi punya murid
Abduddin Al-Iji yang punya kitab namanya Al-Mawaqif fi Ilmi Al-Kalam. Abduddin Al-Iji punya murid Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi yang punya Al-Aqidatul Kubra. Sanusi punya murid namanya Al-Baijuri yang punya Jauhar Tauhid. Tawaran ilmu, yakin betul bahwa keyakinan kita punya sanad, punya mata rantai yang bisa kita pertanggungjawabkan. Bukan hanya ikut-ikutan, tapi kita ikut siapa, dari siapa ke siapa kita tahu. Itulah yang harus kita pertahankan. NU yang lahir di Surabaya, di Jalan Bubutan, di rumahnya Kiai Wahab, atas perintah Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, dan sebelumnya sudah disosialisasikan oleh Kiai Wahab seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Sejak tahun 24, Kiai Wahab keliling. Bayangkan tahun itu, waktu itu kaya apa keadaan daerah, kaya apa transport, dan tidak pernah kita sumbangan pada bupati waktu itu. Kita bikin proposal ke bupati yang enggak jalan sendiri, ongkos sendiri. Beliau pergi ke Lombok. Di Lombok Timur ada temannya Kiai Wahab namanya Guru Zainuddin di Pak Pancol, teman di Mekah. Sampai 1 bulan menginap di situ, melobikan kita bersama-sama bikin organisasi Jamiah Islamiyah. Guru Zainuddin menolak, dirayu oleh Kiai Wahab sebulan, tetap menolak. Bikin bersama-sama menolak, pokoknya bikin sendiri. Jadi Nahdlatul Wathon itu. Kemudian di Lombok Tengah, Kiai Faisal mau, oke, jika bakal NU, Kiai Faisal Lombok Tengah, Praia, Bupati Praia. Kemudian pergi ke Sulawesi Selatan, jumpa dengan Kiai Romli, Kiai Romli, bapaknya Profesor Dr. Mansur Romli, calon wakil gubernur yang kalah kemarin, yang berlutut. Itu bapaknya itu sendiri, Kiai Romli. Dan ada seorang kaya, pengusaha besar, mau siap menjadi pendiri NU pertama, yaitu Haji Muhammad Kala, bapaknya Yusuf Kala. Beliau 50 tahun jadi bendahara terus gak pernah naik-naik. Pergi pula Kiai Wahab ke Kalimantan Selatan, jumpa Kiai Abdul Qadir Hasan, Kiai Musyidi dari Amputari. Pergi pula ke Sumatera Selatan, jumpa Kiai Kamil Soleh di Palembang. Orang Semarang pindah ke Sumatera Selatan. Bapaknya Dr. Andes Taufik Kamil yang baru saja selesai tahfidz Quran di Cipinang. Mantan Dirjen Haji waktu Pak Hidung Nawal itu. Kemudian kan tahfidz Quran di Cipinang, sekarang sudah selesai Quran. Gak paham, itu jalan Cipinang. Nah, itu bapaknya pendiri NU pertama. Alhamdulillah, tahfidz Quran datang. Kemudian ke Banten, Pandeglang, persisnya pesantren di Kabupaten Pandeglang, Menes. Kiai Abdurrahman, putranya presiden, seorang presiden namanya Pak Yakin, punya anak Kiai Abdurrahman, mau jadi NU pertama di Banten. Itu adalah kakeknya Ibu Hafid Usman, salah satu ketua PBNU, yaitu kakek ibunya. Kemudian Jakarta Betawi, namanya Guru Marzuki dari Cipinang. Bogor, Kiai Abdul Hamid yang terkenal ahli ilmu falak, ajengan falak, bapaknya Profesor Jajar Jainuddin, nah sekarang anggota DPR PKB itu. Kemudian Majalengka, Limuddin, Kiai Abdul Halim. Dan Cirebon, daerah saya Cirebon, Kiai Abbas Butet, Kiai Syapoli, Arjaunangun, Kiai Amin, Bapak Kajiwali. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Kiai Maksum, bapaknya Profesor Kiai Haji Ali Maksum, guru besarnya Pak Muti Ali, dosennya Pak Yusuf Hasyim, guru saya juga, gurunya banyak sekali, gurunya Ali Maksum luar biasa, banyak terjadi. Selamat Effendi Yusuf, Firdaus Basuni, Yusuf Muhammad, Nadir Muhammad, Yusuf Hasyim, Muti Ali, semua muridnya Kiai Ali Maksum, Jogja. Nah, termasuk saya, muridnya beliau juga. Itu bapaknya Kiai Maksum, pendiri NU di Lasem. Di Cepu, Kiai Usman, bapaknya Kiai Mahfud Usman, sekarang Syuriah PBNU, Mahfud Usman. Setelah keliling, cukup keliling itu sampai tanggal 26. Nah, di sana di mana? Di Jazirah Arabia. Di Jazirah Arab, dulu Arab itu Pak, kalau utara namanya Syam, kalau selatan namanya Yaman, barat namanya Hijaz,
Mekah, Madinah, Jeddah, Hijaz. Timur namanya Najd. Begitu artinya, nama provinsi yang itu. Semua di bawah Khalifah Utsmani Turki, Khilafah Utsmani Turki. Salah satu gubernur Najd, ada salah satu gubernur di Najd, namanya Muhammad ibn Sa'ud, mendeklarasikan bahwa provinsi Najd merdeka, bebas dari Turki, bebas dari memisahkan diri dari Khilafah Turki, Khalifah Turki. Di Najd merdeka, yaitu kerajaan keluarga besar Al-Saud, Kingdom of Saudi Arabia, Al-Mamlakah Arabia Saudi. Itu masalah politik, kita nggak peduli lah. Tapi ternyata bukan hanya masalah politik, masalah agama juga. Madhabnya mengikuti Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, yang sebenarnya beliau sendiri madhabnya Hambali, tapi Hambali yang keras. Madhab resmi Saudi Arabia harus mengikuti madhab Muhammad bin Abdul Wahab, hanya berpegang pada Quran dan hadis. Semua yang baru pada bid'ah harus dihilangkan. Kemudian melakukan ekspansi, perluasan wilayah, masuk ke Hijaz, masuk ke Mekah. Kuburan yang ada di Maklah itu tanda nisan-nisannya, kebesarannya lah, bangunan kuburan, batu Siti Khadijah, Asma binti Abi Bakar, Abdullah bin Zubair, Ibnu Hajar, Imam, semua dibongkar rata dengan tanah. Semua rumah-rumah yang situs sejarah yang nanti akan dikultuskan oleh umat Islam dibongkar. Al-Arqam bin Abil Arqam, Abu Bani Syaibah, Maqam Syafi'i. Dulu dalam Masjidil Haram ada tempat bekas mengajarnya Imam Syafi'i, namanya Maqam Syafi'i, bongkar. Kalau foto Mekah yang dulu ada itu, foto gambar Ka'bah yang dulu. Kalau orang Jawa kuno itu ada itu, ada atapnya, itu Imam Syafi'i mengajar. Bongkar. Abu Bani Syaibah, pintu gerbang, di depannya pintu Ka'bah. Itu Rasulullah masuk ke pintu itu ketika dianggap orang dipercaya akan meletakkan Hajar Aswad yang hampir saja perang saudara antar suku Quraisy. Kalau tidak dikenakan oleh Nabi Muhammad, masuknya dari pintu Bani Syaibah. Pintu itu dibongkar. Rumahnya Abdul Muthalib, yaitu tempat lahirnya Nabi Muhammad, dijadikan WC. Mekah pindah ke Madinah. Kuburan sahabat 15.000 di Baqi' rata dengan tanah. Sampai sekarang rata dengan tanah. Tinggal satu, kuburannya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar yang ada di pojok masjid di Ka'bah akan dibongkar. Maka ulama Indonesia cepat-cepat mengambil inisiatif membentuk namanya Komite Hijaz. Ketuanya Kiai Wahab. Yang berangkat ada orang ulama Mesir tinggal di Surabaya, masih warga negara Mesir tapi tinggal di Surabaya, namanya Syekh Ghonai. Berangkatlah dengan Kiai Zainul Arifin dari Sumatera Utara, Haji Hasan Dipo dari Sulawesi, tapi yang sudah tinggal di Surabaya. Kemudian Kiai yang lain berangkat diwakili Kiai Wahab. Diterima oleh Raja Abdul Aziz di Jeddah. Pertama, atas nama umat Islam negeri Jawi. Jawi artinya bukan Pulau Jawa yang hidungnya pesek, Jawi termasuk Filipina, Mataannya apa, Malaysia, semua Jawi. Atas nama umat Islam negeri Jawi mengucapkan selamat atas keberhasilan Kerajaan Saudi Arabia memperluas wilayahnya dengan gagah perkasa sampai semuanya kalah. Penguasa Hijaz namanya Syarif Al-Ghalib, Syarif Husain Al-Ghalib. Habib itu penguasa Hijaz diusir dari Mekah. Kemudian diberi hadiah oleh Inggris, Jordan. Sedangkan Jordan itu Palestina sebelah timurnya Sungai Jordan. Gak ada negara Jordan tadinya. Itu bikinannya Inggris. Ngasih hadiah pada penguasa yang tadinya berkuasa di Hijaz, Syarif Husain. Diberi hadiah, diambilkan tanah Palestina sebelah timurnya sungai. Sebelah baratnya sungai untuk Israel, sebelah timurnya untuk Jordan. Maksudnya itu tidak ada namanya Palestina. Maunya Inggris begitu maunya. Sekutu. Kedua, setelah mengucapkan selamat, kedua, kami atas nama umat Islam negeri Jawi memohon dengan sangat agar Maqam Hadratil Rasul Abu Bakar Umar yang ada di Masjid Nabawi tidak dibongkar. Ketiga, meminta kepada Raja Abdul Aziz agar
tamu-tamu Allah, baik yang haji maupun yang umrah, diberi kebebasan melaksanakan ibadatnya sesuai dengan madhabnya masing-masing. Jangan harus Wahabi, silakan. Yang keempat, usul imam Masjidil Haram digilir. 1 minggu Hanafi, 1 minggu Maliki, 1 minggu Syafi'i, 1 minggu Hambali, kemudian Wahabi. Yang dikabulkan permintaan itu 2. Pertama, kuburan Nabi Muhammad tidak dibongkar. Kedua, jamaah haji siapapun yang haji umroh diberi kebebasan selama di Mekah Madinah, selama di Saudi lah melaksanakan ibadahnya, diberi kebebasan sesuai dengan madhabnya masing-masing. Yang imam bergilir tidak dikabulkan, kalau bergilir itu itu jasanya Nahdlatul Ulama Komite Hijaz mempertahankan kuburan Nabi Muhammad. Bintangnya 9. Boleh diartikan bintang pertama Hadratul Rasul SAW, yang 4 pertama Khulafaur Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang 4 di bawah Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali juga boleh, tapi saya merasa setuju. Berarti ada Asy'ari, ada Junaidi, ada Ghazali, nggak masuk dalam lambang itu. Yang saya setuju, saya pribadi, bintang 9 adalah NU, organisasi yang akan melanjutkan, menyempurnakan, meningkatkan, melestarikan dakwah dengan metode dakwahnya Wali 9, yaitu dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah, yang setelah sukses mengislam di Jawa dan sekitarnya melawan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya. Kita harus mungkin ada negara sini ada belum, kita di Jawa sana. Sebelum Wali Songo, sebelum Wali 9, ada ulama Islam yang berusaha dakwah dengan keras, gagal semua. Jadi Ahmad Subakir dengan pasukan 400 orang berang padepokan di Dharma Wangsa di Doho Kediri. Dharma Wangsa itu pesan padepokan yang mengajarkan kitab Rigveda, Mahabharata Gita, isinya Ramayana, Bharata, Yuddha, Mahabharata. Yang selesai tamat dari situ dikasih gelar cantrik, pakai kunyit, pakai ikhram kunyit warnanya, dan kepalanya nggak boleh melihara rambut. Itu jebolan alumni di Dharma Wangsa di Doho Kediri. Disebut cantrik. Di padepokan itu diserang oleh Kiai Ahmad Subakir, datang dari Iran, dari Persia. Orangnya kuning. Di Dharma Wangsa minta tolong pada Prabu Airlangga. Prabu Airlangga kirim pasukan, Kiai Ahmad Subakir dan anak buahnya mati semua, gugur semua, dihantam oleh pasukan Airlangga. Malah orang Islam diejek oleh orang Jawa, awas ono warawari saking leran. Awas ada bunga kuning yang kalau dipegang gatal. Ada harus sebagai orangnya kuning. Kebetulan Leran itu apa maknanya utara? Apa artinya Leran itu? Desa di Gresik, di Sedayu, Kabupaten Gresik. Di situ ada kuburannya Fatimah binti Maimun, orang Islam utama yang menjaga kaki di Pulau Jawa. Desanya namanya Leran. Maka Leran maksudnya desa itu, atau Leran maksudnya utara. Dalam wajah juga mengkritik Islam. Ada dewa yang selalu mengambil pelajaran yang berharga bahwa menyebarkan Islam di Jawa tidak boleh dengan kekerasan, tidak akan berhasil. Tapi dengan apa? Kembali ke Quran, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah. Raja terakhir Majapahit Brawijaya V punya istri Cina, entah istri yang ke-400 atau istri nomor 600. Punya anak laki-laki namanya Jinbun. Anaknya nakal banget, maklum punya Cina nakal banget. Setelah nakal, karena nakal diusir dari istana. Jinbun diusir dari istana, keluar dari istana, jadi pengangguran, karuan anaknya raja. Jumpa dengan Syekh Rahmatullah alias Sunan Ampel Surabaya, masuk Islam. Anak Raja Brawijaya ini yang punya Cina masuk Islam. Namanya diganti Abdul Fattah atau Raden Fattah. Belajar Islam, belajar Quran, belajar Islam sekitar 3 tahun 5 tahun. Setelah mengerti Islam, permisi pada gurunya, Syekh, saya anak raja, saya anak penguasa, harus jadi raja. Apa jawab Rahmatullah? Betul, benar. Kamu anaknya raja, maka harus jadi raja. Kalau saya kiai sepuh, kalau saya kiai tua, ngurusi itu saja. Kamu aja PKB atau P3. Kalau saya udah tua, khitab saja lah kalau saya. Kita jaga itu saja ya saya urus. Kami yang membuat ke sana. Tidak lama ringkas cerita, berdirilah
pertama kali kerajaan Islam di Jawa ialah Demak Bintoro. Rajanya Abdul Fattah, putra dari Wijaya V, Raja Majapahit, dari ibu atau dari istri Cina. Maka simbolnya Demak itu kalau kita masukkan sekarang di masjidnya penyu. Binatang penyu itu yang bisa hidup di darat dan di laut, yaitu Cina daratan dan lautan. Inilah sudah yang namanya Imperium Kerajaan Majapahit. Selesai. Tanpa ada peperangan, tanpa ada darah-darah mengalir, tanpa ada kekerasan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal jannah. Dengan ilmu hikmah, dengan tutur kata yang baik, yang simpatik, yang menarik, dan dengan debat, diskus yang objektif dan ilmiah. Itulah Wali Songo berhasil membubarkan Majapahit, kemudian lahir Demak. Demak berjalan, pada Tata meninggal, diganti putranya Adipati Yunus. Adipati Yunus kedatangan Portugis, melawan Portugis di laut. Adipati Yunus meninggal, syahid kalah Portugis. Portugis bikin markas di Bangsi Jepara, atau di Bangsi cantik-cantik karena dari Portugis. Kemudian diganti Sultan Trenggono, tidak lama Sultan Trenggono 2 tahun mati, diganti oleh menantunya namanya Hadi Wijaya alias Jaka Tingkir. Jaka Tingkir memindahkan Demak ke Pajang, daerah Somos itu, menyelamatkan dari laut, menjauhi laut serangan Portugis, dipindah masuk ke dalam Pajang, Solo. Begitu pindah, Jaka Tingkir dikudeta oleh iparnya, sama-sama menantunya Trenggono, yaitu Sutowijoyo. Jaka Tingkir lari mencari ilmu ke atas gunung Dieng Wonosobo, masuk orang ke Qadiriyah. Maka tahu Qadiriyah itu makomnya ada 40, maka dalam cerita Jaka Tingkir bisa melawan 40 bajul. Itu panjang. Enaknya 2 bulan saya di sini nanti. Itu metodenya Pak. Satu lagi ya ceritanya biar mantap. Jawa Timur diislamkan oleh 4 wali. Jawa Tengah diislamkan oleh 4 wali. Jawa Barat yang mengislamkan 1 wali, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Pertama di Banjarmasin, masih ada fotonya di PBNU, di Lampusda masih ada, hitam putih fotonya. Semua datang ke Hashim, di Wahid, Wahid Siddiq, Ahmad Siddiq, pakai sarung, semua gak pakai sarung. Kalau sarung itu kan demokratis, praktis, gelis, isis. Makanya orang pakai sarung anaknya banyak. Coba pakai celana, Pak Camat, Pak Polsek, ada juga. Kalau sarung dia 6, 8. Karena praktis, pragmatis, gelis, isis, dinamis. Pakai bakyat, nanti bakyat kan sandal yang dari kayu itu singkatan dari al-baqo wal yakin. Baqo Allah yang yakin bila. Sebagai orang hidup dalam perjalanan hidup harus yakin dengan Allah dan harus selalu bersama Allah. Bakyat, bak itu al-baqo, yak itu al-yakin. Kemudian harus ibadah yang lahir itu, yaitu syariat. Orang Banyumas, orang Jawa Tengah nggak bisa bilang alim. Syariat itu nggak bisa, syariat. Lama-lama sarungan. Syariat, sarungan, sarungan. Itu Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Gombong, Kebumen, semua kayak gitu orang. Kalau panggil saya itu Kiai Sangin Ngakir. Baju lambang bertakwa, walibasu taqwa dzalika khair. Tapi orang Jawa bilang takwa barangkali sulit. Kok gampang lah. Kepala ini walaupun pintar kayak apa, jangan ditonjolkan. Kepala ini walaupun cerdas, jangan ditonjolkan, tapi disembunyikan. Nah, sembunyi itu bahasa Arabnya khufyah. Jadi pakaian orang tua kita dulu punya filosofinya sangat dalam. Muktamar MUI di Banjarmasin tahun 36 memutuskan, ini 9 tahun sebelum merdeka. Orang sarungan keputusan kayak apa coba? Memutuskan bahwa kami menghendaki berdirinya negara Darussalam, negara yang damai, bukan Darul Islam. Semua warga Nusantara ini adalah saudara, lintas agama, lintas budaya, lintas etnis. Maka ketika dibentuk BPUPKI
Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tim intinya 9 orang, ketuanya Soekarno, Sekretaris Hatta, masukkan Bapak Gus Dur, Pak Hasyim, Ketua Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tim inti 9, Ketua Soekarno, Sekretaris Hasyim, Hatta, anggotanya Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, Agus Salim dari Syarikat Islam, Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, Karim Zakir juga Muhammadiyah, Lain Benar, Marilis Kristen, tim inti 9. Orang 9 ini satu visi dan misi, tidak akan membicarakan agama dan tidak mempersoalkan etis. Etisnya apa saja agama yang kemari, yang penting berdiri sebuah bangsa Indonesia. Soekarno nasionalis, tapi nasionalismenya Soekarno bukan nasionalisme yang sekuler, bukan nasionalisme Ernest Renan, pendiri pencipta ideologi nasionalisme dan Ernest Renan, ditulis bukunya What is Nation tahun 1890. Yang di dalam buku itu tidak ada bicara agama, masalah agama, masalah individu, masalah bangsa nggak ada tempat dalam kebangsaan itu, agama nggak ada tempat. Oleh Soekarno tidak, bangsa Indonesia bangsa yang bertuhan. Jadi akhirnya Soekarno tidak menduplikat, ya, tidak memplagiat konsep nasionalisme ada sebenarnya. Wahid Hasyim, Agus Salim, Karim Zakir, Bagus Hadi Kusumo dan seterusnya, orang-orang religius, kiai, tokoh agama, tapi yang tidak akan melegal formalkan, mengkonstitusikan agama. Biarkan agama hidup alami, diamalkan oleh masyarakat, tidak akan menjadi undang-undang dasar negara. Kenapa? Kalau agama jadi undang-undang dasar negara, ya kalau pas pemerintahnya baik. Kalau tidak, maka agama akan jadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Itu sudah bicara panjang. Bicara panjang itu bukti banyak sekali. Sering sekali raja, khalifah mempertahankan kekuasaan bismil agama, bismil. Saudi Arabia kan sekarang mengakunya negara Islam. Kalau siapa yang mengkritik pemerintah Saudi, anti-Islam. Kalau anti-Islam kafir, kalau kafir halal darahnya, panjang jadinya. Karena kalau main bola kalah kan, main bola bawa posternya itu dihalalkan, nanti dijadikan alat politik mempertahankan kuasa bagi orang yang sedang berkuasa. Dan itu banyak sekali contohnya sering kita dengar. Malah nanti kalau jadi negara Islam kemudian konflik misi-misi akan memalukan, Islam konflik. Sekarang kita kan malu. Afghanistan tiap hari bom meledak, Pakistan tiap hari bom meledak, yang mati 20, 30, 50, Irak. Jadi kalau Irak nggak ngaku negara Islam, Pakistan nggak ngaku negara Islam. Tiap hari Benazir Bhutto ditembak. Apa itu negara Islam? Apa itu? Negara Islam berarti menghalalkan hukum, tidak usah hukum lah, langsung tembak sendiri aja gitu. Itu Islam itu. Di sini kita kalau menggunakan nama negara Islam maka sangat rawan, sangat riskan ketika masyarakatnya amburadul, chaos, anarkis, maka langsung Islam teroris, Islam tidak ngerti budaya, Islam primitif, Islam tidak ngerti peradaban, Islam anti etika estetika, Islam sadis radikal. Pakistan, kita nggak bisa mengelak, Pakistan tuh, contoh Pakistan, tiap hari bom meledak. NU nggak usah politik-politikan, nanti kalau iya, kalau baik, kalau enggak NU kena. Dia tahlil saja, nggak usah ngurusin pilkada, pilgub, nggak usah. Pribadinya boleh, pribadinya Kiai Kamali mendukung pribadi lu ya, mendukung calon gubernur siapa boleh, tapi jangan sekali-kali menggunakan stempel NU, kok NU. Sangat rawan sekali dengan penyimpangan. Kalau yang pribadinya boleh, baik menjadi calon pejabat atau mendukung itu pribadi, bukan atas nama ketua NU. NU-nya lebih mulia daripada ini. Jadi sejak tahun 36 NU sudah menghendaki Indonesia ini negara kebangsaan, nation, bukan negara. Ya. 17 Agustus 45 merdeka, Agustus, September, Oktober, sekutu Inggris, Belanda mau nyerang kembali ke Indonesia. Bulan Oktober membentuk pasukan namanya NIKA,
komandannya Brigjen Malibi dari Inggris. Ada berita masuk ke sini Oktober itu, Agustus, September, Oktober udah masuk berita ada. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman ngutus orang, menyuruh orang bertamu pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Teguyan Jombang, pendiri NU, kakeknya Gus Dur. Hasyim Asy'ari itu kakeknya Gus Dur. Makanya orang banyak sekali orang nggak berani musuh karena memang bapaknya, ibunya biasa-biasa. Kalau bukan Gus Dur ditangkap, sering ditangkap. Coba orang di bapak aku mengatakan KPU maling. Padahal dia Sudirman juga kan. Dia ngomong tuh belum ada bukti. Ini polisi nggak berani. Ayo tangkap saya. Ayo saya tangkap. Kalau berani. Saya disuruh presiden, wakil presiden, panglima besar, disuruh tanya pada kiai. Hukumnya mempertahankan, membela tanah air, bukan bela agama, bukan bela Allah, bukan bela Quran, bukan bela Rasulullah, tanah air. Orang Jawa ya lemang robayu kan, tanah air nggak ngerti kan, lemang robayu mas. Kiai Hasyim mengumpulkan kiai-kiai, termasuk Kiai Abbas dari Putra Cirebon datang. Musyawarah itu tanggal 20 Oktober. Tanggal 22 Oktober keluar yang namanya Resolusi Jihad Hasyim Asy'ari. Waktu Munas Surabaya, kan ada bukti tabelnya. Ketua panitia saya. Waktu Munas di Surabaya 2 tahun lalu, ketua masalah saya. Di umatnya saya bagi-bagi resolusi jihad, komite Hijaz, surat menyuratnya, Kiai Wahab dengan Raja Abdul Aziz, ada semua faktanya. Itu baru Munas bagi-bagi seperti itu. Keputusannya 22 Oktober resolusi jihad. Hasyim Asy'ari mengatakan membela tanah air dan tanah, kerikil, batu kayu, banyu, remah. Jihad fisabilillah sama dengan bela agama, sama dengan bela Rasulullah, Quran, sama. Kata Kiai Hasyim Asy'ari belum NU ini. Maka terkenal tanggal 22 Oktober Resolusi Jihad Hasyim Asy'ari. Dengan fatwa ini, dengan resolusi ini, maka seluruh masyarakat Surabaya punya semangat tinggi melawan sekutu. Sekutu datang. Tentara dipimpin oleh perwira namanya Letnan Sutomo, Bung Tomo, yang bukan tentara, masyarakat sipil dipimpin oleh Kiai Wahab. Kiai Wahab bikin markas satu rumah di desa Siwalangkerto, Jalan Ahmad Yani, Gang Pabrik Kulit, desanya Khofifah, desanya Khofifah dan Parwaksa. Di situ markas komandannya Kiai Wahab. Yang di lapangan Kiai Abbas Buntet Cirebon dan Kiai Masyhur Malang. Mertuanya Pak Tolha Hasan di Masyhur Singosari Malang. Terjadi peperangan tanggal 10 November, korban Indonesia 20.000 lebih yang mati. Tapi kita menang. Malibi mati di situ. Jenderal Malibi dari komandannya dari mana? Inggris. Pesawat tempur 4 jatuh semua. Orang yang menjatuhkan Kiai Abbas dari Cirebon katanya. Datang begitu, pesawat mau bom, ambil tasbih, dipotong, dipatahkan satu hitam, dilempar jatuh. Apa kebetulan mesinnya rusak, nggak tahu. Datang lagi, habis, akhirnya habis, atau pilotnya ngantuk, atau pilotnya mabuk, wah hasil 4 pesawat tempur jatuh. Malibi mati di sini. Sekutu kota 10 November adalah Hari Pahlawan Nasional NU. Yakin yang berjasa itu semua juga ada di Surabaya, bukan di Atap 2. Di Surabaya sekarang NU semua. Para kantor, pembantu rektor dekan NU semua. Manajer, general manajer, direktur NU. Orang kaya semua. Jadi itulah Nahdlatul Ulama, organisasi yang didirikan oleh para ulama, organisasi hikmah, wal mau'izatil hasanah, wal mujadalah, dan organisasi kemasyarakatan yang ingin memperkuat infrastruktur sosial dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Saya tidak akan memformalkan agama menjadi dasar undang-undang negara, tidak, itu NU. Dan NU akan selalu menjadi penyeimbang, menjadi penengah antara kelompok yang berbagai macam etnis, yang berbagai macam dan aliran dan macam-macam di Indonesia ini. NU akan selalu berperan di tengah. Menyikapi Ahmadiyah contohnya.
Ahmadiyah sesat, ya. Tahu, kita tahu, tahu Ahmadiyah sesat. Tahu sekali. Tapi cara mengatasinya tidak ada dijauhkan dari cara kekerasan. Ketemu Musotik, justru mau apa? Besoknya jam berapa ya? Waktu itu hari Rabu tanggal 6. Saya datang 3 jam saya dengan Musotik. Akhirnya dia bertobat, mencabut pengakuan nabinya, menghimbau seluruh pengikutnya agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Bil hikmah wal mau'izah, insyaallah kita berhasil. Tapi kalau Ahmadiyah masalahnya internasional, jadi gak gampang. Gak gampang, walaupun saya diskusi Ahmadiyah nanti di sini kalah, tetap aja Ahmadiyah ada, karena pusatnya di London, punya channel TV Muslim itu yang bagus. Jadi itulah NU akan selalu menjadi penengah antar etnis antar agama. Sekali lagi kesimpulannya, menurut NU, Indonesia, negara kesatuan, negara kebangsaan, nation state sudah final. Berdasarkan Pancasila, sudah final. Karena siapa warga yang menginginkan merubah Pancasila, berkhianat terhadap wahid nasional. Ingin merubah undang-undang Pancasila, berkhianat pada Agus Salim. Dan siapa orang Katolik yang merubah Pancasila, berkhianat pada Lenin. Orang Kristen yang merubah Pancasila, berkhianat pada Marxis. Orang nasionalis kali merubah Pancasila, berkhianat pada Soekarno dan Muhammad. Saya kira itu saja, saya akan kembangkan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan makalah menyangkut kebangsaan dan keagamaan oleh Bapak Kiai. Kata kunci yang tadi disampaikan oleh Bapak Kiai itu negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Untuk itu, dalam bernegara dan berbangsa, marilah kita mencontohi apa yang sudah dikonsepkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk itu, maka di dalam sesi ini sehingga menambah kasihan kita berpikir dan saling sharing dan masukan dan juga ilmu yang mungkin belum kita paham dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Saya buka kesempatan dalam sesi dialog. Nah, sesi dialog ini saya buka 5 penanya dalam termin pertama. Untuk itu, maka saya persilakan kepada Bapak Ibu Flor untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan menyangkut keagamaan dan kebangsaan dan kira-kira apa yang belum dipahami pada waktu penyampaian makalah tadi mungkin bisa dalam sesi dialog ini kita saling. Ibu Mutia. Yang pertama saya sampaikan, alhamdulillah saya secara pribadi bisa bertemu dengan Pak Kiai, yang mana selama saya hidup di Jawa sampai pada tahun 2006 ingin ketemu dengan Pak Kiai Said Adil Siraj, belum pernah bisa ketemu dalam forum semacam ini. Oleh karena itu saya merasa bangga dengan kehadiran beliau. Kami warga Atambua, warga NU Atambua bisa ngangsu gauruh banyak dari Bapak Kiai. Yang kedua, begitu banyak sekali urut-urutan sejarah para tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh ulama Indonesia bahkan dunia. Kok Pak Kiai hafal sekali? Itu belajarnya berapa puluh tahun ya? Saya kira di Indonesia baru hanya satu, hanya Pak Kiai yang hafal seperti itu. Kalau seandainya di NTT ada seperti Pak Kiai, bisa mengikuti langkah-langkah, jejak-jejak dan pemikiran-pemikiran yang seperti Bapak Kiai. Kami mohon kepada Pak Kiai untuk memberikan support kepada warga NU di Peru ini untuk mengikuti langkah-langkah Bapak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sangat pribadi sangat salut dan hormat kepada Bapak. Salah satu saya untuk Bapak bahwa dengan keilmuan Bapak yang Bapak wawarkan kepada kami itu memberikan pencerahan kepada kami yang sudah lama di atas juga. Paling enggak ilmu yang diberikan kepada kami itu sangat luar biasa ya. Kemudian mungkin bisa diterangkan Pak apa itu yang bisa menjadi semangat untuk kami mendidik anak-anak kami, bisa minimal ilmunya bisa minimal sudah Pak cukup lebih gitu ya. Itu latar belakang pendidikannya mulai dari pesantren mana kemudian mana-mana, siapa tahu nanti anak kami bisa melebihi Bapak, doa kami. Karena kan Islam dibentukkan oleh generasi penerusnya ya, kita mungkin sudah semua. Lain daripada itu, saya mungkin mau bertanya ya kepada Bapak, tolong diterangkan kepada kami, karena saya temukan dengan paparan Bapak juga dulu juga mengenal gitu ya. Apa itu tentang Pak PKB yang versi Gus Dur dengan PKB Muhaimin. Kalau Bapak kan mungkin itu kan benar ya sekarang. Ini dari Rembang Pak. Jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga seseorang masyarakat paling nggak kita bisa menyimak kayaknya pemikiran dulu itu kan sangat berbahaya untuk kalangan NU. Jadi jangan sampai korban ke akar bawah sehingga pemikiran-pemikiran yang sekarang digunakan dengan dana-dana dari LSM yang kuat itu bisa merusak warga NU yang kalau nggak salah itu sangat takzim pada kiai, sangat tawadhu dan sebagainya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Apa sih kami di sini hidup berdampingan dengan banyak saudara yang berbeda keyakinan. Di lain sisi kita ingin bersama mereka dalam suatu kegiatan sebagai wujud kebersamaan. Tapi di sisi lain kita ingin menjaga kemurnian akidah kita. Kita kadang sulit membedakan antara ritual dan seremonial. Pertanyaannya, kaidah dasar yang bagaimana yang bisa kita jadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat yang seperti ini, supaya kita ya, dalam suatu kegiatan dengan ritual dan seremonial menyatu, sementara kita diundang di situ. Terus sikap kita bagaimana? Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon pertanyaan tentang amalan-amalan NU. Kalau kami di Atambua ini kadang-kadang kita dapat ya training-training dari kelompok tidak Atambua ini juga tentang amalan-amalan itu. Dapat katakan ada yang mengatakan bahwa amalan itu bid'ah. Untuk itu kami memohon dari Bapak Kiai penjelasan atau jawaban apa yang tepat di dalam hal ini. Apakah Anda kami umpamanya. Nah, selain itu bagaimana mungkin anak kami bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang saya hormati, bahwa komentar saya pada hari ini mungkin tidak jauh daripada komentar kawan saya, bahwa betul bapak saya sangat salut dan berbangga bahwa dia bisa punya kelebihan memahami tentang yang begitu luas, bahwasannya begitu luas, bahkan tokoh-tokoh internasional pun dihafal secara sistematis. Jadi itulah yang menjadi satu kebanggaan bagi saya, bahwa perlu kami sampaikan kepada Pak Kiai. Penanya pertama tentang apa tadi? Mungkin saya bisa. Kenapa? Mungkin bisa saya itu bagaimana bisa atau konsep apa yang bisa dipakai untuk menghafal para tokoh internasional maupun nasional. Itu kemudian yang kedua itu yang dari Pak Robi, tolong dibuat atau dikarang buku menyangkut keilmuan sehingga warga Nahdien khususnya di Indonesia paham betul tentang. Saya datang ke sini bahwa satu antologi itu cikal bakalnya itu pendiri NU siapa, pendiri Ansor siapa, Muslimat siapa, Fatayat siapa, Ibnu, MI, semua harus bumi,
Sarbu Musi, Jabatan Kuro Empar, ada semua gimana intinya tanggal berapa. Ada lagi tradisi orang itu jadinya tahlil, kirim doa, ziarah kubur, haul, cium tangan Habib, fidyah. Satu lagi tadi saya kasihkan ke Pak Sekda tadi masih ada di kamar Islam kebangsaan. Ya, tadi saya kasihkan ke satu lagi Kiai Muhammad di dalam rangka pikiran saya yang mengkritik kebekuan dalam kalangan NU di segmen ini. Yang ini terakhir baru setahun nanti baru 2 tahun dan laku keras. Tapi kelas menengah ke atas kalau itu kelas menengah ke atas. Ini Pak Hendro Priyono beli 200, Pak Usman Sabta Muhammad itu orang dari Kalimantan Barat beli 500 dari bagikan maksudnya. Dari Intel, wakil kepala Intel beli 100. Di toko 85, tapi kalau bersama saya 65 aja kan. Kalau semakin murah. Ini di toko 27,5, kalau lewat saya 20. Ini di toko 40, lewat saya 30. Saya keluaran Ilbelo 4 tahun. Jadi Imam Sekali gitu. Kemudian pindah ke Rakyat yang dimaksud tadi yang saya sebut diajari maksud. Setelah itu ke Ummul Qura Mekah, pulang bawa anak 4. Pulang dari Mekah bawa anak 4. Ya sambil dapat S3 ya, S3-an. Dan saya sangat tempat pulang dari Mekah ini. Pulang tahun 94. 95 masuk pengurus PBNU. Karena di Mekah juga saya ketua KMNU, kelompok mahasiswa itu. Sejak kecil saya di INU, kemudian PMI, kemudian di Mekah KMNU ketua, kembali ke Gus Dur, kemudian diajak pulang ke Ciganjur, masuk PBNU, dan saya sering ditugasi oleh Gus Dur yang berat-berat mengatasi pembunuhan Banyuwangi, Santet itu yang juga 216 kiai dibunuh. Sambas konflik antara Melayu dan Madura, kerusuhan Mei di Jakarta, dan pernah saya menengahi kasus Kupang, Gubernur dan Pak Makarim, saya tidak ada konflik di Kupang tahun 97. Kemudian saya masuk anggota Komnas HAM 2 tahun, tim pencari fakta kerusuhan, ya pengalaman pahit sebenarnya. Dan uangnya nggak ada, ya ada tapi nggak jelas. Rezeki nggak murah tapi nggak jelas. Masuk bulan sekian nggak ada, tapi ada saja. Ya, tim pencari fakta kerusuhan, Komnas HAM dulu. Ini Komnas HAM sekarang. Komnas HAM sekarang ada gajinya, Komnas HAM dulu ada. Ya uang rapat ada. Ya 3 juta bulan ada. Jadi yang namanya seorang intelektual Islam, kalau di Timur Tengah bertanya ya, hafal Quran 10 juz atau 5, hafal hadis 40, dan syaratnya ya hafal sejarah minimal sirah nabawiyah secara Rasul, hadisnya ya Bulughul Maram, tafsirnya Jalalain, minimal standar minimal, tafsirnya Jalalain. Ibu Masrurah mungkin metode Pak Kiai, metode bagaimana metode sehingga bisa menghafal tokoh-tokoh nasional maupun internasional tadi yang berkaitan dengan Mahdi. Itu yang mungkin di konsep metode apa yang bisa dipakai atau ditiru dari Pak Kiai sehingga bisa dipakai untuk menghafal tokoh-tokoh itu. Tidak hilang, masih tersimpan. Ada lagi orang hafal tapi hilang, dan membaca hilang. Kalau saya nggak, ya minta aja buka. Yang lebih dari saya banyak, lebih dari saya juga banyak. Cuma lumayan sedikit. Saya kalau menghafal nggak hilang, awet sini ada tersimpan. Yang hilang juga banyak, hilang. Seperti nasabnya bangsa Arab, saya hafal nasabnya bangsa Arab. Ibrahim punya istri Sarah, lahir di Urkastin, negara Babilonia. Rajanya namanya Nabukadnezar. Ibrahim hijrah ke barat, menyeberang Sungai Jordan, menyeberang ke bahasa kata kerjanya Agaro, maka dia dipanggil Ibrani, penyeberang.
nikah lagi dengan perempuan dari Mesir namanya Hajar, punya anak Ismail. Ismail itu mendengar Tuhan. Ismail kemudian hijrah, Hajar dan Ismail pindah dari Palestina ke jurang. Jurang tidak ada air, tidak ada kehidupan. Dan muncullah air Zam-Zam dari ujung kakinya Ismail. Datanglah suku Jurhum dari selatan. Ismail nikah dengan salah satu perempuan suku Jurhum. Dengan cucu yang ketujuh dan terkenal namanya Adnan dan Kohton. Adnan tinggal di arah utara, Kohton arah selatan. Adnan punya anak Ma'ad, Ma'ad punya anak Nizar, Nizar punya anak Mudor, Mudor punya anak Ilyas, Ilyas punya anak Mudrika, Mudrika punya anak Huzaimah, Huzaimah punya anak Kinana, Kinana punya anak Nadir, Nadir punya anak Malik, Malik punya anak Fihir. Fihir itulah Quraisy. Kenapa Fihir dipanggil Quraisy? Karena Fihir sukses mengelola uang koin, uang receh itu bahasa Arabnya kurs. Bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab. Bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab itu banyak kabel, tali dari habel. Syarif, komandan polisi dari syarif. Rais, beras dari rus. Zero, nol dari sektor. Sugar dari sukar. Antara kurs itu uang. Itu bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab, kurs. Nah, Fihir ini orang yang sukses mengelola uang maka dipanggil Quraisy. Orang yang sukses mengelola uang. Fihir punya anak Ghalib, Ghalib punya anak Du'ay, Du'ay punya anak Ka'ab, Ka'ab punya anak Murrah, Murrah punya anak Kilab, Kilab punya anak Qusay, Qusay punya anak Abdul Manaf, Abdul Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad Rasulullah SAW. Ya apa ya, begitu baca paling. Ya rajin baca enggak. Kemudian pertanyaan PKB saya nggak bisa jawab, Bu. Karena itu konflik antara paman dan ponakan. Saya lakukan. PKB dulu ketika pertama kali didirikan saya tim 5. Wakil ketua Pak Ketuanya Kemal Amin, saya wakil. Anggotanya Pak Rozi Munir, Pak Ahmad Bagja, Pak Mustafa Zuhar. Mukaddimah ADART PKB tulisan saya. Sampai sekarang tulisan saya buat di hatinya. Dan dia masih mensosialisasikan deklarasi apa segalanya cari uang saya. Jadi ini bukan cerita. Yang cari uang saya kalau kali cari uang dari Cina dari mana dapat 25 juta berdarah-darah cari uang 25 juta. Kalau sekarang berapa? Ya waktu itu belum ada hubungan antara NU dan Cina itu belum ada. Cina semua di bawah Pak Harto semua kan. Pengusaha besar itu baru. Saya terobos ke gudang barang, terobos ke Sempurna, jadi Pak. Bukan berarti jangan nyumbang ke sana, tapi jangan hanya ke sana. Saya itu bilang. Bukan berarti Sempurna, jangan bantu Golkar, bukan. Jangan Golkar saja. Sini juga iya. Kemudian saya Jurkamnas nomor 1 di TV saya kampanye PKB. Yang kampanye di Bali 1 minggu dapat 1 kursi pusat Bali. Namanya Kiai Mahfuz Usman. Jadi anggota DPR dari Bali PKB saya kampanye. Berarti apa? Orang Hindu banyak di PKB. Seandainya orang Islam saja, NU saja nggak akan dapat 1 kursi. Jadi suara orang Hindu banyak di PKB. Karena orang Hindu idolanya Gus Dur. Namanya jangan liberal, liberal, rasional gitu saja. Ya dalam rangka mencerdaskan umat Islam lah supaya antara dalil nakli dan dalil akli itu dikuasai. Tekstual dan rasional itu harus kita pakai semua. Oh jangan hanya tekstual saja. Setuju saya tujuannya setuju lah. Bagaimanapun mencerdaskan warga itu saya setuju tujuannya. Tapi lama-lama kebablasan. Sampai ngomong gini boleh pendapatnya. Kayak siapapun kalau jadi dulu ya kalah kalau hanya rasional. Ayat Quran itu ada yang qat'i, ada yang dzonni. Yang qat'i nggak bisa diganggu gugat, yang dzonni disitulah boleh istihadi. Nah, yang milah itu siapa? Kata Ulil. Yang milah ini qat'i, maka itu dzonni. Itu siapa itu? Quran sendiri? Apa Rasulullah? Bukan, manusia. Ya Imam Syafi'i contohnya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, usul fikih itu. Yang memilah-milah, ini qat'i, ini dzonni, ini dilal wujub, ini dilal ibahah. Itu usul fikih namanya, ilmu usul fikih. Ilmu dasar jurisprudensi. Bagaimana istinbat istidlal. Kalau gitu kata Ulil, pemilahannya itu dzonni yang milah manusia.
Paham nggak? Ayat Quran itu ada dua. Qat'i tidak bisa diganggu-ganggu, tidak bisa tawar-tawar. Zonni yang bisa ijtihadi, bisa dipahami secara akal, bisa berbeda di sini. Kalau ini nggak boleh beda. Sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, haji ke Mekah, waris, aurat, 13 item yang nggak boleh. Beliau yang kerja. Padahal misalnya seksi umat misalnya, bendahara misalnya, yang anu semua yang kerja. Jadi sudah ada seksi masing-masing. Semaksimal mungkin ke depan itu harus bisa fungsikan. Artinya harus bertanggung jawab masing-masing jabatan. Pemilahannya itu, zon itu tidak harus diikuti. Jadi kalau kata ulil, kalau sholat wajib maka makan dan minum wajib. Bersama-sama aqimus sholat, kulu washrobu. Tapi kalau kulu washrobu makan minum tidak wajib, maka sholat pun tidak wajib. Ya, itulah. Dan sekarang kami sekali S3 di Harvard Amerika, pulang kemarin ternyata di Amerika itu dosen-dosen yang ngajarnya ya ulumuddin. Yang dipegang itu kita pun ya Ustaz Ghazali. Jadi barangkali karena belum sampai aja. Biasanya orang kalau masih ilmunya setengah, S1 lah masih mengaku paling pintar. S1 itu mengaku rasa paling pintar. Kalau S2 ternyata yang lain juga pintar. Kalau S3 orang itu pintar semua kecuali saya. S3. Orang banyak tidak semua dari saya bodoh. Masih apa? Bagaimana cara mendidik anak dan sekolah di mana sehingga bisa membentuk seorang NU yang utuh. Seorang anak dibentuk menjadi seorang NU yang utuh. Silakan ibu anaknya tamat alia dulu. Nanti saya berangkat ke Libya boleh, ke Tunis, Maroko, Sudan, Mesir. Tanpa saya tunggu biaya Rp1. Saya nggak minta biaya Rp1. Saya Alia mau mana? Libya, Sudan, Maroko, Tunis. Kalau Mesir kebanyakan orang sudah di sana ada 4.000 bahasa kebanyakan. Enakan yang sepi dulu, terlalu banyak. Nanti nggak bisa bahasa Arab. Ngomongnya di Rusia terus teman-temannya. Ya insya Allah. Miring di Cirebon nggak ada ya. Air wudhu. Jadi dekat tadi ya itu apa? Ikan asin. Gereh sambil nonton. Sekali nggak?